Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Membludak mengenal BMU lebih dekat bersama Menteri-Menteri BMU Kema UBK. Oke, kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang menarik bersama beberapa tokoh yang ada di Kabinet Gama Arya Satria Kencana periode ini. Bersama para menteri-menteri yang sangat bekerja dengan totalitas. Oke, baiklah, kita sudah bersama orang-orang yang ada di kementerian-kementerian fokusnya masing-masing di sini. Kita ada di Kabinet Gama Arya Satria Kencana ya selama hampir 1 periode. Mungkin perkenalkan dulu nih akang-akang sama tetehnya. Boleh, dari siapa nih? Gadis Mas mungkin. Oke, Gadis Bar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Lantika dari Kementerian Kesekretariatan. Oke, perkenalkan, nama saya Alvito Ramda Putra. Siapa? Nama saya Alvito Ramda Putra dari dari Kementerian Media Informasi dan Komunikasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rifki Prajawijaya. Alhamdulillah diamanahi untuk menjadi menteri di Kementerian Keuangan. Oke, berarti kita udah ada 3 menteri di sini. Gimana kabarnya? Sehat? Masih waras. Karena kalau melihat di rawat wajahnya bentuk tekanan semua nih. Insomnia. Bukan gara-gara backup, Mbak. Oke, sebenarnya kita akan bincang-bincang hangat gitu ya, sesuai dengan tema hari ini. Kita bincang-bincang hangat dengan menteri-menteri yang cukup menarik nih ya kita, karena di sini ada 2 menteri yang memang tadinya itu jadi BPH kalau di tahun kemarin, tapi tahun sekarang tuh menjadi kementerian gitu ya. Dan ada 1 menteri Menkominfo. Mungkin untuk mengawali pertanyaan mungkin kita tidak akan serius-serius, santai aja di sini ya. Akang kata itu selama di BMU itu apa sih yang dirasain gitu? Itu sih yang ingin saya tanyakan awal tuh. Perasaan selama 1 periode tuh. Dari mana sih? Dari saya dulu. Dari saya. Aduh, mau Posisi dulu seperti ini sih. saya lagi. Sana dulu dong. Oh, oke. Sweet itu. Ayo. Oke. Gani. Oke, mungkin dari saya dulu aja ya, Kang ya. Yang dimana alhamdulillah jika ditanya perasaan apa yang dirasakan selama ini, sudah hampir selesai ya, Iya. di periode BEM ini. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu baru yang saya dapatkan, kerja tim dengan orang-orang baru, lalu happy ya. Yes, I'm happy. Saya senang itu ketemu sama orang-orang yang memang ada yang bisa diajak kerjasama dan ada yang bisa diajak kerja kelompok. Oke. Mungkin karena kita udah malang melintang itu beberapa kepanitiaan telah jalankan sama-sama itu, baru ketemu dengan berbagai orang gitu ya Kang ya. Karena sebetulnya sejatinya kita ketika ada proker itu bukan hanya dari BEM aja kan, kita suka oprek gitu kan. Seperti itu. Mungkin dari yang Kang Alvito ini sama-sama happy atau gimana? Ada happy-nya dan ada tekanan yang sulit untuk dihadapi, lumayan ya. Tapi walaupun dari itu, alhamdulillah sekali setelah masuk dari BEM ini banyak yang bisa diambil hikmahnya. Nah, salah satunya apa? Dari teman-teman sekalian, keluarganya lebih terasa juga lumayan. Terus yang lainnya kita bisa bekerja secara sama-sama, tahu satu dengan lainnya dan tahu keterampilan yang dari seorang tersebut. Gitu. Jadi memang banyak benefit yang didapatkan juga gitu ya Kang ya. Ya, dari benefit juga banyak juga, terutama untuk soft skill. Lebih ke soft skill ada banyak sekali yang di sana, dimana kan BEM itu sendiri punya visi dan misi yang ada 5 poin ya. Salah satunya misinya untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia, benar tidak? Itu salah satu. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai waktu itu terlewat, karena setiap 10 menit itu sangatlah berharga sekali. Betul, itu prinsip yang kita pegang sama-sama ya. Itu dia. Oke, dari ini panggilnya Mbak. Boleh, Mam. Gimana Teh?
Kalau dari aku sih banyak sih benefitnya ya yang didapat. Apalagi kan aku di Kementerian Kesekretariatan nih. Ya. Waktu awal aku tuh benar-benar nggak ada basic tentang keadministrasian. Tapi setelah masuk BEM tuh aku jadi tahu gitu cara membuat surat menyurat seperti apa, terus kayak mengarsipkan seperti apa. Terus selain itu juga benar kekeluargaannya. Jadi kan apa ya, apalagi aku tuh bukan orang Bandung kan. Nah pas di sini tuh setelah masuk BEM jadi dapat keluarga, dapat teman lagi gitu. Berarti benar-benar ya masuk BEM universitas itu, walaupun memang di sini perlu kita akui ya, ini dua menteri kita ini apa ya, ini tingkat 1 yang tadinya Iya, benar. Saya bangga juga, betul. langsung masuk ke BEM universitas, tidak menutupi kemungkinan kan untuk masuk itu, karena yang dicari itu bukan seseorang yang harusnya mumpuni dan bisa gitu, tapi menurut saya itu orang yang mau dan mau belajar gitu, karena biasanya itu wadahnya seperti itu ya. Sebentar, tingkat 1, tingkat 2 dong. Oh iya. Baru ikut itu tingkat 1, tingkat 2 kemarin. Tingkat 1 kan. Semester 2. Semester 2. Oh iya, benar. Perpindahan tuh. Iya. Mana kita ikut. Oke. Justru di BEM Universitas itu berarti banyak sekali hal-hal yang apa ya, tantangan, challenging-nya, atau kayak penekanan itu kayak challenge ya, bukan serta-merta menjadi seharusnya kita itu beban gitu. Menurut Akang itu seperti apa tuh? Kalau misalkan penuh tekanan, cara untuk apa mengatasinya gitu seperti apa? Oh, penyelesaian masalah. Oke. Yang dimana kalau misalnya penyelesaian masalah dari SDM-nya sendiri, sebenarnya kita lebih baik fokusnya itu ke bagaimana. Pertama, kalau penyelesaian masalah saya gitu ya, kalau misalnya tentang SDM-nya, yang pertama itu kita harus sadar. Setiap orang itu harus sadar apa yang sudah kita lakukan dan apa yang hasilnya apa gitu. Kita udah ngecahin balon, berarti kita harus mengganti satu balon. Seperti itu logikanya. Daripada kita saling menyalahkan. Gara-gara si itu, gara-gara si A, gara-gara si B. Gitu ya. Yang dimana kalau misalnya seperti itu bukan akhirnya bisa menyelesaikan masalah, tapi timbul masalah baru. Gitu. Itu kalau misalkan pemecahan masalah yang biasa saya lakukan. Cara sederhana yang memang saya biasa lakukan terhadap keanggotaan saya atau rekan-rekan dekat saya. Gitu. Oke, mungkin kita ke Vito nih. Kan tadi disebutnya ada sedikit tertekan. Nah, cara itu untuk mengatasi hal itu seperti apa? Rasa dari tertekan itu ya karena banyak sekali tugas-tugas yang masuk dalam kami gitu ya. Karena akademik gitu ya. Dari belum lain-lainnya juga gitu kan. Organisasi. Tetapi kan dari sana kita memiliki rasa tanggung jawab masing-masing. Dan rasa harus memiliki dalam kelompok tersebut gitu. Jadi kalau di mana kita udah sangat besar rasa memilikinya, sangat besar tanggung jawabnya, dan ngomong pada diri sendiri, yakin gitu, saya pasti bisa, dan insya Allah satu persatu bakal terselesaikan. Oke. Jadi memang ketika kita sudah memiliki niat untuk atau tanggung jawab yang besar dan rasa kepemilikan kita ke loyalitas lah ya ke dalam satu organisasi, pasti kita merasa ya ini tanggung jawab saya karena saya sudah masuk ke sini, otomatis saya juga yang harus menyelesaikannya. Apa yang kita mulai berarti kita juga harus menyelesaikan. Seperti itu mungkin. Gimana? Kalau dari aku ya penyelesaiannya, yang pertama sih kita nggak boleh malas. Nah benar ya, kita itu masuk di BEM itu pasti kita sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Nah kalau kita sudah diberikan tanggung jawab, kita diberikan amanah, kita itu tidak boleh malas. Karena kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh malas ya, nantilah. Nah itu udah waktu gitu ya. Betul itu. Pada aku sih paling itu nggak boleh malas. Nggak boleh malas tuh, betul teman-teman. Jadi ada narasi-narasi yang mungkin sering kita dengarkan gitu ya, bahwa generasi Gen Z itu manja atau apa gitu kan. Nah itu kan harus sebenarnya kita sebagai apa ya generasi Gen Z gitu ya harus menepis itu semua, karena kita itu kan gen yang harusnya apa ya cukup aktif gitu ya dalam segi apapun. Oke, kita ke Kang Alvito nih. Kita selama di Medfocom nih ya, di Kementerian Medfocom apa aja sih yang udah dikerjakan gitu? Hal apa yang paling menarik yang ada di Medfo? Kami sebagai Gen Z Bapak-bapak banget. Jokes bapak-bapak. dari
program Medfocom sendiri telah melakukan seminar videografis yang dimana itu dilakukan di tanggal 17 Desember 2023 kemarin. Iya. Nah, dan alhamdulillah sekali di sana sangat antusias para pesertanya, sekitar ada 60-70-an, dan di sana paling banyak daripada yang lain-lainnya. Bangga sekali Anda. Paling banyak di sini apanya? Pesertanya. Pesertanya. Dan alhamdulillah itu bisa menopang dari acara K3 dan acara juga dari Bapak Menkeu. Oke. Alhamdulillah sekali. Walaupun banyak sekali rintangan yang dimana prokernya emang ada 3 mepet Ya. sekali. Satu kementerian gitu. Nah. 3 kementerian satu acara gitu. Dan satu acara tersebut hanya dipegang oleh Medfocom saja, diatur sendiri, dan Iya, iya. kita tinggal mendelegasikan sesuatu yang kecil-kecilnya kepada yang lainnya gitu. Oke. Jadi memang kemarin tuh menurut saya acara puncak kita gitu ya di K3 Banjar sama Videografis, karena memang itu satu hal yang ditunggu oleh mahasiswa kita di Universitas Baki Kencana ini ya, Kang Vito. Kalau berbentuk job desk nih Kang Vito selama di Kementerian Medfocom ini seperti apa? Dari job desk kita sendiri, yang pertama kita untuk memperluas eksistensi dari BMK UBK sendiri. Dan alhamdulillahnya secara konsisten mulai dari awal Juni sampai ke sekarang, alhamdulillah setelah konsisten membuat suatu postingan-postingan dan kita mendapatkan momentum pada hari PKKMB waktu itu. Dan sampai sekarang kita mendapat kurang lebihnya 600 plus follower, dan itu di IG. Dan di TikTok kami masih berusaha untuk mengembangkannya juga, dan ini juga di YouTube sekarang masih berusaha dikembangkan. Oke. Mungkin ada beberapa yang kita harus tingkatkan lagi, dan benar tahun kemarin nggak berjalan kita jalankan tahun ini gitu ya kalau kita ya. Kita ke Teh Dewi, seperti apa nih? Apa aja yang udah dikerjakan selama di universitas? Kalau dari Kementerian Kesehatan itu bulan lalu ya kita sudah melaksanakan program kerja administrasi school atau panduan administrasi. Ya. Itu tuh tujuannya kenapa gitu Kementerian Kesehatan itu membuat program itu. Karena kan sudah kita ketahui ya bahwa di Kema UBK ini ada beberapa fakultas yang belum mempunyai panduan administrasi, sehingga ada juga sih yang udah punya gitu. Tapi kami itu sebagai Kementerian Kesehatan BEM Kema UBK sebagai menjadi wadah gitu, wadahnya untuk biar setara gitu semuanya sama gitu panduannya ya. Nah itu. Oke, jadi kemarin ya acara Miskul gitu ya. Miss Kalau School. salah di periode final kemarin ya. Betul. Memang teman-teman periode kita itu periode pendek gitu ya. Betul. Iya betul sekali. Kalau menurut saya pendek itu ya itu yang pendek itu berkesan gitu kan. Berkesan sama apa yang telah kita laksanakan. Kalau berbentuk job desk nih Teh Dewi, karena memang akan lekat sekali dalam catat-mencatat, proposal lagi Iya, betul, seperti itu betul. nih. Ada apa manajemen semua tugas-tugas itu? Kalau untuk job desk-nya ya, kalau kesehatan itu tidak jauh dengan surat menyurat, notulensi, apalagi ya. Inventaris mungkin. Iya inventaris, itu sih paling ya diarsipkan aja di drive deh, seperti itu. Itu sih. Terus kita juga ini bikin kalender agenda untuk setiap Satu kementerian, periode. iya setiap Oke. periode gitu. Itu di awal kegiatan kemarin mungkin ya. Betul. Oke, ke Pak Menko. Kita selama satu periode nih gimana Pak Menko? Selama satu periode alhamdulillah dari job desk ataupun proker itu sudah berjalan semua. Saya bisa katakan berjalan semua, tapi jika kita kalkulasikan secara persentase berapa persen suksesnya, saya bisa anggap 85% sampai 90%. Why? Kenapa? Dan kalau kita melihat dari job desk, terkadang saya juga sering terhambat. Saya dengan anggota saya sering terhambat dalam pertama penyelesaian uang kas, uang kas bayar. Aduh. Tidak ditodongi. Ditodongnya langsung gitu ya. Yang harusnya bayar diselesaikan di bulan ini, tapi dibayarnya bulan depan. Tapi alhamdulillah uang kas berjalan dengan baik semua, keluar masuk flow cash, lalu tambahan keuangan itu dari job desk seperti kantin jujur, BEMSEL, lalu mungkin job desknya ya,
proper. Tapi yang job desk ini dari dua ini alhamdulillah penambahan keuangan itu dari dua sumber kita. Alhamdulillah saya bisa katakan saya sudah maksimalkan dari modal bertambah 70% dari modal yang kita gunakan untuk beli dana pulsa, kuota, game, listrik, dan modal kantin jujur. Ya alhamdulillah semua sudah kita golangkan dan alhamdulillah menguntungkan. Dan untuk proper sendiri kemarin bazar berjalan dengan baik. Peserta dari luar lebih banyak daripada peserta mahasiswa. Bukan berarti saya mengkotak-kotakan di sini, tidak. Tapi yang saya maksud di sini adalah sasarannya ya. Sasaran, betul. Kita kembali ke sasaran. Berarti secara tidak langsung eksistensi Universitas Selat Kencana atau khususnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UBK ini bisa dilihat orang-orang sudah mulai fokus dari media sosialnya, entah dari media sosialnya ataupun anaknya yang sekolah di sini ataupun keluarganya. Gitu. Dan kepedulian. Nah, ini ada tambahan juga sedikit Pak, yang dimana saya melihat kemarin, jika kita melihat dari peserta bazar, maksudnya yang ikut jualan, yang jualannya, di sini kita melihat ada beberapa mahasiswa yang tingkat akhir. Itu uniknya bagi saya, yang dimana mereka peduli dengan mahasiswa, dengan kita, dengan BEM, dengan kegiatan kita yang memang bertujuan untuk mencari cuan juga ya, namanya jualan. Yang dimana di sini alhamdulillahnya kita sudah mewadahi UMKM mahasiswa, target kita di awal, dan kita bisa melihat kembali ke basic saya sebagai saya bisa bilang sebagai pengusaha. Saya melihat di sini kepedulian dari mahasiswa, UMKM mahasiswa, anak-anak muda Gen Z. Gen Z ini yang saya lihat mereka mulai aktif dalam berusaha, berwirausaha. Itu keren banget bagi saya gitu ya, yang dimana ternyata yang dikatakan Gen Z ini males, saya bisa membalikkan fakta dengan data yang konkret. Mahasiswa, anak-anak muda mau berjualan, mau usaha. Usaha-usahanya pun saya anggap itu usaha-usaha yang bagus loh. Dari modal yang sekian dikalkulasikan, digolangkan menjadi barang produk yang memang mewah bagi saya. Berarti kan kreatif mahasiswa, anak-anak Gen Z di sini ya. Berarti kan udah kreatif gitu. Itu bagi saya keren. Itu yang karena kemarin juga ya di acara bazar itu didatangi juga oleh rektor gitu kan, salah satu momen gitu ya di hari libur kita bisa mendatangi rektor. Dan selain itu kan kita ada di kampus lain juga ya yang menyaksikan. Betul, menyaksikan dan ikut ya, menjadi menjadi peserta bazar. Nah, betul. Bukan hanya pengunjung bazar tapi peserta bazar. Ya, contoh kayak teman kita, saudara kita yang di kampus tetangga, ya ikut juga. Gitu. Sini ada 2 orang kalau nggak salah. Karena memang itu upaya kita gitu ya di periode sekarang, teman-teman, dalam mengangkat UMKM gitu ya, yang di mahasiswa, kreativitas mahasiswa yang ada di Universitas Bakti Kencana ini. Mungkin selama satu periode kita itu cukup kenal dekat gitu ya, satu sama lain, kawan-kawan. Menurut kawan-kawan nih, rintangan apa sih yang benar-benar menjadi hal yang paling dipikirkan gitu, selama satu periode ini? Rintangannya. Dari apa aja boleh? Boleh. Dari Mesek nih yang biasa. Ya, kalau dari aku sendiri sih rintangannya cukup lumayan ya. Yang pertama itu di SDM-nya mungkin. Karena yang namanya manusia tidak selalu rajin, tidak selalu bertanggung jawab. Nah, kadang itu rintangannya kayak misalnya kita mau membuat program kerja, nah ada saja gitu ya anggota yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Terus rintangannya kalau di saya itu sendiri kadang agak susah dalam membuat surat menyurat ya, karena kan tadi aku itu nggak ada pengetahuan tentang administrasi sebelumnya. Itu rintangannya sih kalau dari aku mah, cuma dalam pembuatan surat menyurat sama ya kadang itu agak
suka agak kesel gitu ya kalau di program kerja terus ada aja gitu anggota yang nggak bertanggung jawab. Oke. Karena memang profesionalisme kita lah di sana diuji gitu ya. Iya, Ketika betul. sudah masuk kepanitiaan gitu kan, atau pengurusan, kita harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban Betul, kita gitu ya. Betul. Tidak mungkin ada beberapa juga gitu ya yang kita sama-sama ketahui gitu. Dapat surat peringatan yang lainnya gitu ya teman-teman. Ada beberapa yang kita dapat, tapi memang itu salah satu hal dalam satu kabinet itu apa ya, bisa dikatakan dinamika gitu. Iya. Seni organisasi. Ya, seni dalam organisasi itu. Seni dalam organisasi. Karena kita itu tidak bisa apa ya mempengaruhi seseorang itu Betul. begitu saja. Itu mungkin sangat sulit. Gimana, Vito? Kalau dari saya pribadi lebih baik saya lelah fisik daripada lelah batin. Oke. Karena kalau lelah fisik itu masih bisa diistirahatkan dengan hanya tidur saja. Oke. Tapi kalau lelah batin kita terpikirkan dan terngiang-ngiang terus. Dan berat gitu. Oke. Berarti memang selama ini banyak batin Anda. Jadi gimana? Ya, pikirkan. Mahasiswa psikologis ya, Bu. Untuk ada Langsung bawa konsul. kan. Jadi di mana orang-orang tuh kurang kooperatif dan kurang bisa diajak bekerja sama, di mana saat kita membutuhkan seorang tersebut kita udah berkomunikasi dengannya nih, tapi dia tiba-tiba menghilang gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali karena dari awal juga kan mereka sudah disumpah dan diangkat juga menjadi pengurus di sini dan sudah menetapkan komitmennya masing-masing. Seperti itu kan. Oke, berarti memang di SDM gitu kan ya. Salah satu kalau ada teknik kan gimana? Ya kalau kita melihat apa tadi Rintangan. rintangan yang dihadapi apa saja, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini yang saya lihat dan dengar adalah teknis ya, teman-teman kementerian Mensek ataupun Menfokom itu adalah teknis di lapangan. Kalau saya sebenarnya mungkin karena kementerian saya ini dia itu bukan lebih ke teknis tapi taktis, yang dimana di sini gimana sih cara saya bisa menaungi teman-teman yang memang nantinya, ini sih pemikiran saya, ada satu job desk, terus ada seseorang atau si A misalnya, dia itu jadi bendahara, yang dimana entah dia bisa atau tidak, bukan maksud mengecilkan tidak di sini juga seperti itu, tapi apakah dia ada basic dalam perhitungan uang ekonomi ataupun tidak, saya nggak tahu gitu. Cuman kalau misalkan melihat seperti itu, yang menjadi rintangan saya di sini, gimana ya cara saya bisa membantu si A untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Karena kalau kita melihat, kita bahas tentang keuangan, bendahara itu adalah jantung. Ketua itu adalah otak. Lalu sekretaris itu adalah tangan dan kaki. Menurut saya. Ya kalau kita bahas struktur tubuh gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat bendahara keuangan itu adalah jantung. Sehebat apapun, kalau misalkan memang akhirnya sudah diusahakan, misalnya uang tidak ada, ya mau bagaimana kita bisa menjalankan. Apalagi sampai ke akhirnya bisa jebol misalkan dari yang sudah kita perhitungkan sekian, tapi kenyataannya di lapangannya lebih beda. Itu kan merugikan untuk kita gitu. Dalam arti merugikan di sini bisa dari segi keuntungannya ataupun dari segi kepengeluaran. Seperti itu sih. Itu menjadi tantangan bagi saya secara ya taktisnya seperti itu yang saya lihat. Memang di sini kita SDM itu ya di pengurus sekarang itu cuma 25 orang gitu ya. Kita mewakili hampir di kampus pusat pun udah 1.000 mahasiswa lebih gitu ya. Udah lebih banget. Menurut saya memang SDM kita ya kurang gitu. Hanya berapa persen gitu ya dari total mahasiswa yang ada di kampus kita.
yang seharusnya berperan aktif ikut kegiatan, ikut organisasi dan yang lainnya dan tertarik untuk masuk ke organisasi kita gitu ya, memang cukup sedikit. Memang itu hal yang perlu kita brandingkan lagi, tingkatkan lagi gitu ya di pengurusan selanjutnya, karena mengingat ya kita sebentar lagi gitu, tidak akan lama lagi kita udah menunjung periode. Jadi kalau yang saya lihat itu Pak, tadi sorry saya potong, yang dimana kalau kita melihat jumlah tim dari jumlah keanggotaan dari Badan Eksekutif ini sudah waktu Incana ada 25, dengan jumlah mahasiswa aktif itu ada 3.000 Aktif ya. kalau seluruhnya itu 1.000 lebih lah, 2.000 lebih ya. Kita bisa anggap misalkan 25.000 mahasiswa aktif. Berarti kan satu orang itu memegang 100 gitu, mewakili 100 orang. Sangat jauh gitu persentasenya, yang dimana ya kita ada di organisasi eksekutif ini untuk bisa memberikan pelayanan. Kita peduli terhadap mahasiswa gitu. Tuh, karena 4.000 kalau nggak salah mahasiswa kita sama PSDKU. Karena memang teman-teman kita cukup unik gitu, kampus kita itu ada PSDKU yang hampir di setiap pulau ada gitu. Provinsi lebih tepatnya. Ya, provinsi. Dan memang ini yang harus kita koneksikan di keputusan selanjutnya. PSDKU kita juga harus diperhatikan gitu ya. Menurut saya 6 bulan kepengurusan ini tidak cukup gitu untuk menghandle semua yang harus kita kerjakan. Cuma dalam waktu 6 bulan banyak sekali permasalahan hubungan SDM yang terbatas juga. Betul ya, Kementerian Indonesia juga banyak gitu kan. Kalau itu bandingnya terlalu jauh. Ya mungkin kalau dengan kampus-kampus yang kita anggap bisa start, ya. Oke, saya sepakat gitu. Dan kembali lagi, kerjasama antara mahasiswa, pengurus BEM-nya atau LK-nya, mau itu LK fakultas atau LK UNIF, dan juga orang-orang yang memang memiliki jabatan. Gitu. Betul. Mungkin saya ada pertanyaan yang menurut saya ini perlu ditanyakan gitu ya ke rekan teteh ini, karena sering ada ketakutan gitu ya pada seseorang yang mau masuk organisasi, apalagi BEM tingkat universitas, takut ini, takut itu, takut senioritas, takut apa gitu ya. Katanya kan selama ini tidak ada ya, kalau di BEM universitas tuh tidak ada yang namanya senioritas. Tidak ada. Atas siapa? Keluarga. Semua. Enggak ada sendiri. Benar kan? Takutnya saya diklaim sendiri, benar kan? Benar. Kata siapa sih? Enggak. Itu betul kan? Senioritas tidak ada di sini. Saya sudah merasakannya, kita saling menerima. Yang penting mah pemecahan masalahnya adalah saling menerima, saling sadar. Ngobrol. Gak usah merasa saya paling bisa, kamu harus dengarkan saya. Itu kan salah satu senioritas. Mungkin Bukan seni senior sih, lebih ke etika. Nah, Etikanya di mana harus dilakukan, di mana moral juga, dan juga nilai yang harus dibawa. Di mana moral itu harus ada yang dijalankan oleh etika. Nah, walaupun saya dengan Bang Rifki misalkan lebih senior Bang Rifki, nah kamu tidak senior lah. lebih tua. berumur. Lebih dewasa. Lebih halus. Kayaknya saya Lebih tua kan? Lahir duluan lah. Iya. Bukannya Bang Rifki lebih senior, tapi saya lebih beretika pada yang lebih dewasa. Saat Bang Rifki berbicara, saya mendengarkan, dan sebaliknya juga begitu. Nah, jadi itu namanya etika yang harus selalu dijalankan di dalam keorganisasiannya masing-masing. Betul. Karena selama ini gitu ya, kalau saya pribadi tidak pernah mengharuskan teman-teman itu harus kayak gimana gitu. Menurut saya, ketika teman-teman sudah menghargai kita, saya pun akan menghargai gitu kan. Nah, di sanalah hierarki kepemimpinan dipegang masing-masing. Kita harus tahu gitu ya, kita tuh ada di posisi mana dan sedang apa gitu. Gini tuh ya, begitu Dewi nih, gimana nih yang awal masuk tuh semester 2 kan ya, sudah langsung masuk Iya, BEM. betul. Bagi teman-teman yang mau masuk kan harus tahu nih seperti apa nih. Apa ya? Karena di BEM itu menurut saya udah mah nggak ada senioritas kan kekeluargaannya.
erat banget ya, alhamdulillah. Tapi kalau dari saya pribadi pas masuk terus jadi menteri Kementerian Kesekretariatan agak kaget ya. Agak waduh gitu tekanannya. Tapi teman-teman jangan takut karena nanti juga kita akan dibimbing gitu sama yang udah paham tentang misalnya keadministrasian, karena yang sekarang aja presiden mahasiswanya ya Teh Angel gitu, aku dibantu banget sama Teh Angel tentang keadministrasian. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau masuk ke BEMU itu nggak perlu takut. Gimana kalau kita? Kok takut sih masuk BEMU? Ada apa sih? Ada apa? Apakah mereka nggak siap atau apa ya? Atau ada yang menahan? Emang dirinya gimana? Mencari jawaban? Oh, bukan ini dong, gini dong. Oh, gitu. Kok orang-orang bisa berpikirnya kok takut masuk organisasi gitu ya? Apa sih yang ditakutin itu? Ospek? Atau seniornya bilang gini, dulu kamu masih mending deh. Gak ada kita nggak ada gitu jawab. Males mubes kayaknya. Habisnya itu rada-rada panjang emang, tapi di akhir doang dan paling nggak sampai seminggu lah. Ya enggak. Bahkan sekarang pun nggak bakal lama kan sekarang. Sehari lah insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah itu insyaallah. Amin. Amin. Dari sini kita Di akhir lagi. semangat ya. Aduh. Paling di sini kita dapat kekeluargaan, dapat teman-teman yang banyak juga di sini yang dimana bisa melangkah sama-sama mencapai tujuannya. Gitu. Tujuan dari Gemari Wisata Kencana itu sendiri. Betul. Nah, teman-teman gitu ya, tidak wadah organisasi itu bukan untuk mencari apa ya senioritas, takut ada senioritas atau ada branding misalkan karena sejarah BEMU seperti apa gitu. Justru itu yang harus dirubah untuk teman-teman. Kalau teman-teman punya hati atau punya nurani ketika melihat keadaan internal atau keadaan kampus kita seperti apa ya harusnya terketuk gitu ya untuk ikut organisasi, untuk ikut merubah, bukan hanya menjadi penonton dan mencibir dari belakang gitu kan. Jadilah pelaku gitu, rasakan seperti apa sih seharusnya kita bekerja dengan baik gitu. Betul, gitu kan? seperti itu. Pernah juga ada yang komen di IG BEM. Gimana? Salah sasaran. Yang mana itu? Yang harusnya ini yang suka membuat kegaduhan dan membuat nyebar gitu pesan dua gitu. Oke. Nah, yang itu kan Sebenarnya ketika kita konfirmasi gitu ya, kita lihat lagi itu bukan dari kampus kita, bahkan bukan kampus cabang kita gitu ya. So benar-benar pure dari BEM gitu ya. Tidak ada gerakan-gerakan seperti itu ya dari kita tuh. Selama ini tidak ada gerakan-gerakan untuk menyebar apapun gitu ya terkait dengan pencalonan pilpres kalau sekarang. Netral. begitu BEM keluar. Kita tidak bisa Yang alamatnya sama. Nah, bisa jadi Bisa jadi. jadi kontroversial itu. Aduh, si kuning banyak banget soalnya. ya karena kuning banyak Iya, kan banyak. ada satu. Bukan hanya BK aja. Kuning pas merah kuning. Cakep. Pantun. Lanjut. Oke, mungkin Bang Rifki nih, mungkin kita udah sama-sama satu angkatan gitu ya, sudah mau di akhir jabatan juga kayaknya kita sebagai kawasan angkatan 21 tuh angkatan kita tuh ya sedikit gitu ya masuk organisasi itu. Nah menurut Akan tuh seperti apa sih gitu pandangannya? Harusnya teman-teman tuh yang sekarang di bawah kita tuh ikut atau enggak organisasi tadi? Pada dasarnya kalau ini ada 3 pertanyaan sebenarnya yang saya dapat tuh, yang dimana kan angkatan 21 adalah angkatan yang paling sedikit dalam mengikuti organisasi, khususnya UNIR. Mau itu di UKM, BEM ataupun DPM, yang saya lihat seperti itu. Balik lagi ke yang tadi yang kita bahas, yaitu kepedulian dan kepedulian yang kita berikan untuk kampus ini apa, untuk mahasiswa apa. Kalau misalnya memang kalau kita bahas adalah saya ingin nilai bagus, saya nggak mau keganggu kuliahnya, saya ingin lulus cepat. Kalau kita lihat-lihat kampus yang besar, mahasiswa itu uniknya nih,
orang-orang yang ikut organisasi itu akan memberikan 1 semester untuk kampus. Ada lah ya, Ada. ada salah satu unit atau beberapa unit yang seperti itu mungkin. Memberikan 1 semester kepada LK khususnya BEM. Itu keunikan yang saya lihat. Ya meskipun kalau misalnya ditanya mau nggak ngasih semester, maksudnya dilebihin gitu ya. Ya saya mengakui, saya tidak munafik bahwa saya tidak akan memberikannya, tapi saya akan bagaimana membagi waktu. Itu kalau saya. Tapi saya memberikan penilaian positif terhadap mahasiswa yang mau memberikan semesternya. Saya akan memberikan pikiran, hati saya untuk kampus, untuk LK dan untuk teman-teman mahasiswa. Begitu. Jadi peduli lah intinya. Peduli dulu lah ya. Karena memang teman-teman itu jangan melihat kebijakan kampus seperti ini langsung kita kita jalankan gitu. Seharusnya kita merasa kritis dulu gitu ya. Banyak sekali memang yang aspirasi yang kita masuk ke kita gitu ya. Dan teman-teman itu ya kurang lebih jabarannya sama gitu ya. Periode sebelumnya, periode sekarang itu sama aja seperti itu. Apakah memang seperti apa gitu? Karena kita sering advokasi sampai jajaran rektorat itu sering gitu ya. Betul. Dan juga kan sebentar, ini tuh kalau kita bahas tentang kepedulian mahasiswa itu ada 2 sisi pandangan. Yang dimana pedulinya mahasiswa terhadap LK, terhadap organisasi, terhadap kampus, dan juga adanya kepedulian dari pihak-pihak kita bisa sebut, boleh? Bisa kita sebut mahasiswa, bisa sebut rektorat. Seberapa peduli mereka terhadap mahasiswa? Dalam hal ini peduli dalam segi waktu, keuangan, dan juga kepedulian dalam pelayanan dari pihak mereka kepada kita. Kita dituntut, mahasiswa dituntut untuk aktif, inovasi, maju, unggul, berdaya saing. Kalau kita bahas tentang UBK ya, di Mas UBK kan ada maju melangkah bersama UBK, mandiri, unggul, berdaya saing, dengan rasa bangga kami baktikan, bla 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 bla. Itu ada di situ. Kita sudah memberikan bakti kita, mahasiswa sudah memberikan. Kita dituntut untuk kreatif, tapi balik lagi dari atas nih, memberikan pelayanan terbaik tidak untuk kita. Sudah atau belum? Begitu ya, yang harus benar-benar kita cukup kritis itu seperti apa sih keadaan kita gitu ya teman-teman. Ya, satu periode ini memang kita selalu mengupayakan untuk kesejahteraan mahasiswa. Menurut pandangan angkatan ya, selama di BMU itu sebenarnya nih, kita itu di LK itu seperti apa ke depannya nih. Maksudnya kan kita sebentar lagi akan ada pemira untuk teknologi bahkan untuk fakultas BRF gitu ya. Dan harapannya nih ya untuk ke LK selanjutnya itu seperti apa? Untuk LKBM? Ya, entah LKBM kita sama periode yang lainnya. Yang pertama, peduli satu sama lain. Dan juga yang diharapkan dari mahasiswa, balik lagi dari pihak kampus, saya bilang seperti itu, juga bisa melihat lebih, memberikan pelayanan terbaik gitu, kepada mahasiswanya. Karena mahasiswa aktif di kampus bisa menghidupkan roda bagi kampusnya itu sendiri. Keaktifan, bagusnya kampus itu dilihat dari mahasiswanya. Itu aja simpelnya. Sebagus-bagusnya dosennya, sebagus-bagusnya tim pengajarnya, tapi kalau misalkan aktualisasi di lapangan jauh dari jauh dari yang diharapkan ya nihil juga hasilnya. Salah gitu. Aku juga lagi mikir tadi. Padahal udah panjang saya tuh ngomong, saya masih mikir. Kalau dari aku sih, kalau buat BEM-nya dulu, untuk kedepannya semoga
makin banyak gitu yang daftar ke BEM karena tadi tidak usah takut karena tidak ada senioritas atau apapun itu di BEM. Dan juga semoga kedepannya itu apa ya, anggotanya lebih bisa bertanggung jawab lagi dengan yang sudah diamanahi oleh Presma dan Bapak Presma. Itu apa lagi ya? Oh, kalau dari aku semoga kedepannya LK yang ada di BEM UBK itu lebih didukung oleh mahasiswa. Itu sih dari aku. Oke. Berani ya nyebut namanya. Mantap. Salam dulu dong. Yuk, sama-sama SP. Tapi bohong. Enggak ya teman-teman. Pel kok. Ya. Sadar. Takut banget. Kalau dari saya pribadi, karena kita harus menjadi seorang yang kritis dan memang mau harus dikritik. Jangan mau, oh iya, mau bagus, ya udah berjalan itu aja. Karena bagus itu kita nggak bakal ada kenaikan nantinya. Dan jangan memilih kemahasiswaan yang nanti lainnya atau yang pengurus di kampus lainnya yang tidak menampung aspirasi dan tidak mau dikritik. Untuk dari BEM-nya sendiri, nanti mungkin lebih bisa untuk menyeleksi orang-orang yang bisa lebih berkomitmen supaya tidak terjadi dan terulang kembali di periode satu ini. Dan karena jika komitmennya kuat, kerjasamanya kuat, itu akan berbanding lurus dengan hasil yang akan dikeluarkan. Oke ya. Terkait SDM sebenarnya. Soalnya saya gitu ya, sama Price Angel tuh ketika mencari SDM itu benar-benar banyak yang harus kita cari gitu ya. Sebentar. Oke, ada beberapa yang memang harus kita perhatikan gitu ya teman-teman terkait dengan LK. Menurut teman-teman, sejauh mana sih LK itu sudah mewakili kemauan mahasiswa? Nah itu yang harus kita bahas. Itu benar-benar yang krusial menurut saya. Apakah memang LK yang ada di kita itu sudah mewakili mahasiswa atau seperti apa? Itu oke. Kalau kita bilang mewakili, sudah berapa jauh atau berapa besar LK ini sudah mewakili mahasiswanya dari UNIP ataupun fakultas? Dari beberapa fakultas yang memang itu adalah rekan-rekanan kita juga ya Pak, khususnya memang orang saya juga, yang dimana ada yang memang mengakui bahwa berhasil belum mewakili, ataupun ada yang merasa ini masih belum menaungi mahasiswa. Mewakili mungkin aspirasinya ada, tapi yang sudah menaungi ataupun memaksimalkan belum merata Pak. Gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari kejadian yang ada di sini, dalam arti kejadian itu orang-orangnya lah, mungkin kita bisa sebut mahasiswa-mahasiswa di sini ada pemikiran bahwa BEM, LK itu tuh milik orang-orang yang lama ataupun orang-orang tertentu. Padahal tidak. BEM itu bukan milik satu golongan, bukan milik satu fakultas, bukan milik satu jurusan. Tapi BEM itu adalah wadah mahasiswa. Semua mahasiswa boleh masuk di BEM. Setuju. Nah, kalau kita setuju. Setuju, kurang lebihnya setuju. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa mereka bilang mereka tidak ternaungi oleh lembaga itu? Di mana mereka saat mereka menjalankan program? Betul. Bukan maksud menyalahkan ya di sini ya, tidak. Tapi itu malah pertanyaan gitu. Kami sudah menjalankan sesuatu yang semaksimal mungkin, yang sudah bisa kami usahakan. Tapi saat kami sudah menjalankan hal tersebut, di mana kalian? Itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa Anda merasa tidak dinaungi, tetapi Anda tidak menaungi balik dan tidak merespon yang kami kerjakan? Oke, berarti kita sebenarnya udah berupaya gitu ya, mengadakan hal-hal yang memang yang seharusnya ada dan bisa meningkatkan potensi mahasiswa kita gitu. Dan mereka
yang seharusnya ikut andil tapi enggak gitu kan di sana enggak diambil. Jadi Saya setuju sih dengan Kang Vito dan Kang Rifki. Kalau dari apa itu sendiri dari kita khususnya gitu ya, kita sudah berupaya gitu untuk bisa menaungi apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Tapi tadi benar apa yang disampaikan ketika kita sudah apa ya mengadakan misal program nih, nah apa ya feedback dari mahasiswanya itu kurang gitu. Tetapi ketika apa ya, tapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih saja mengatakan apa sih kok nggak ada gitu feedbacknya, mungkin kita belum merasa dinaungi. Tapi kalau dari kita sendiri itu kita sudah berusaha ya, sudah berusaha. Hanya saja tadi dari mahasiswanya sendiri itu ketika kita membuat program kerja yang itu juga untuk mereka sendiri, merekanya acuh tak acuh. Oke. Berarti memang ada dua sisi gitu ya. Misalkan LK-nya yang belum menaungi itu karena tidak turun tangan langsung, atau mahasiswanya gitu ya yang ikut andil gitu untuk meramaikan atau ikut dalam semua kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan, padahal itu salah satu program untuk mereka gitu. Mungkin di sini kan kita bisa mengcounter atau mahasiswa sebenarnya bisa bilang gini, itu kan hak kita mau ikut atau enggak, tapi tidak bisa seegois itu gitu ya. Tapi di situasi kalimat itu muncul Pak. Oke. Itu hak kita mau datang atau tidak, tapi di satu sisi lagi kita dituntut. Mana pelayanan kalian? Mana kalian udah ngelakuin apa? Jangan habis-habisin uang kemahasiswaan aja. Satu sisi seperti itu, satu sisi lagi ini kita sudah memaksimalkan seperti ini. Iklan kita sudah lakukan, apapun kita sudah lakukan semaksimal kita. Apalagi Itulah ya, gitu. Seni organisasi itu banyak sekali yang harus kita perhatikan. Bahkan memang kemarin pun yang sangat saya sayangkan tuh momen yang paling apa ya, sebenarnya ini tayang nanti ya, Medgo ini tayangnya langsung. Nah habis ini langsung 1 jam beres edit tanpa edit. Kemarin kan udah ada debat rektor gitu, ketika kita melihat itu ya keadaan mahasiswa yang datang tuh cukup minim gitu menurut saya. Padahal itu hal-hal yang jangankan dulu untuk kegiatan hanya kegiatan kampus aja gitu yang memang kita akan melihat kepala kita itu siapa yang akan memimpin kita selanjutnya, apakah siapa yang paling terbaik. Ya itu belum ada kepedulian ke arah sana. Mungkin menurut saya ini yang harus kita bangun. Apakah harus revolusi mental kah gitu? Apakah kita harus seperti apa gitu, cukup merumput lagi, tapi itu ya yang harus benar-benar kita lakukan. Apa nanti yang akan jadi bapak kita? Oh bukan bapak doang, ibu bapak atau ibu kita kan ada 2 cewek, dua laki-laki, satu perempuan, itu bapak atau ibu kita. Terus bapak-bapak dan ibu. Nanti antara bapak dan bapak. Dan ini apa rektor? Ya pikiran saya langsung apa gitu kan, pikiran yang mana gitu. Oke, teman-teman, sebenarnya kita itu sebagai mahasiswa itu harus critical thinking kita diaktifkan, peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita memikirkan ya yang penting nilai aman, profesi akan terjamin gitu langsung kalau nilai aman. Ya serta-merta seperti itu. Kita harus apa ya, berikhtiar juga atau berusaha juga gitu ya untuk membuka relasi banyak mungkin pengalaman gitu dalam berorganisasi gitu. Contohnya ini TDW sama KB itu 31 udah masuk BEM itu gak masalah gitu. Betul. Oke, mungkin ada yang closing statement, ada yang mau sampaikan lagi dari KB? Kalau saya lihat tadi yang dimana teman-teman untuk nanti yang mau masuk BEM tingkat berapapun kecuali tingkat 4 itu kalau masih mau alhamdulillah, kalau misalnya tidak harus mau. Ya teman-teman, LK apapun itu, fakultas, UKM, DPM atau BEM Univ, LK itu bukan milik satu golongan saja, tapi LK itu milik golongan karya. Oh bukan. Memang warna kuning kan? Oh iya, tuh kuning. Bukan milik itu ya, Bukan, itu independen. Bukan independen. Nah yang dimana teman-teman, ya itu just kidding ya, yang dimana BEM itu milik mahasiswa
siapapun boleh berada di situ, siapapun boleh duduk di situ, dan kalian berhak untuk duduk di kursi BEM dan DPM atau LKLK fakultas lainnya. Ayo, Kalau kita Dari saya sendiri, bagi teman-teman yang ingin masuk ke BEM, coba telah dulu apa yang ingin diperbaiki, apa masalah yang udah ditemui, apa aja sih masalah yang ada di kampus ini. Setelah itu kalian bisa masuk dan bisa kalian benahi dengan bekerjasama dan berkomitmen dengan peserta dan anggota-anggota lainnya. Pilihlah jalan yang sulit karena akan membuatmu mudah ke depannya, daripada memilih jalan yang mudah akan membuat sulit ke depannya. keren. Jadi Kalau dari aku, buat teman-teman yang mau masuk BEM tadi, sekali lagi tidak perlu takut, karena gak usah takut gitu. Aduh, aku pengen masuk BEM tapi aku sebelumnya belum pernah masuk organisasi apa-apa. Gak perlu takut, nanti kita juga bakal dibimbing gitu. Malah nanti kita akan memiliki relasi yang lebih banyak. Jadi nggak perlu takut. Ayo masuk BEM. Yuk. Oke, teman-teman, kekerasan nih udah mau 1 jam aja kita ngobrol ya dari tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak bermanfaatnya. Amin. Amin. Dan bisa membuka mata kita semua gitu bahwa LK itu penting dan bisa membuka potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Oke, terima kasih Kang Rifki, Pak Menke, Pak Nunung, Pak Vito, dan Mensek, dan Dewi ya. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Oke, untuk teman-teman, kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Mungkin ada yang mau request tema apa yang harus dibahas gitu, atau apa yang ingin teman-teman bahas terkait, atau ingin teman-teman tahu dari BEMU, boleh komen di YouTube BEM Kema UBK. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.